أنا من أنا من أنا لولاكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Para pemirsa pecinta JEK TV Jambi dimanapun berada yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami doakan, mungkin saat ini ada yang punya masalah, semoga Allah berikan solusi dari masalahnya. Mungkin saat ini ada yang sedang sakit, kami doakan semoga diangkat penyakitnya oleh Allah. Mungkin hari ini ada yang barangkali begitu banyak ujian dan cobaan, semoga Allah keluarkan dari ujian dan cobaan tersebut. Para pemirsa, kita ketahui bersama bahwa sesungguhnya manusia itu adalah makhluk sosial. Bahwa kita hidup di muka bumi ini tidak bisa sendiri. Tentu kita membutuhkan bantuan orang lain. Tidak bisa. Tentu kita mau sukses, harus ada orang lain yang membantu. Artinya apa? Kita tentu membutuhkan yang namanya silaturahim. Menumbuh kembangkan silaturahim di antara kita. Sebab Rasulullah SAW memang menganjurkan perbanyak silaturahim di antara kalian. Karena orang yang menumbuh kembangkan semangat silaturahim, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Rasulullah menyatakan barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah dan dipanjangkan umurnya oleh Allah, hendaklah mereka bersemangat dan selalu menumbuhkan semangat silaturahim. Subhanallah. Oleh karena itu jelas bahwa hikmah dari silaturahim itu begitu banyak. Dan ketika kita ingin berangkat dari rumah kita, atau kita berada di dalam rumah, ketika kita mengadakan silaturahim, kepergian kita keluar rumah, niatnya silaturahim. Ketika dia keluar, dia baca doa Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Setiap langkahnya akan bernilai sebuah kebaikan. Perjalanan dia berangkat kemanapun, yang penting kebaikan. Ketika dia berjumpa dengan saudaranya, lalu dia berjabatan tangan, dia berjumpa, maka kata Rasulullah, mami muslimaini yaltaqiyaini fayatasaffahani illa ghufira lahum ma yatafarraqa. Dua orang muslim yang bertemu, lalu dia berbincang dengan kebaikan-kebaikan, maka pertemuan tersebut diawasi oleh para malaikat Allah, dan malaikat selalu berdoa buat mereka yang bertemu dalam silaturahim, dalam kebaikan. Apakah itu dalam pengajian, dalam majelis, dan kebaikan-kebaikan tempat dia bertemu. Maka malaikat itu terus mendoakan dengan doa, ya Allah gugurkan dosa-dosa orang yang hadir, ya Allah. Gugurkan dosa-dosa, ampuni dosanya, ya Allah, ketika mereka berhadir bersama-sama dalam majelis ini. Sampai kapan mereka itu berdoa, para pemirsa? Sampai dia berpisah dalam pertemuan silaturahim tersebut. Subhanallah. Artinya begitu banyak silaturahim. Jangan kita sombong dengan kehidupan kita di muka bumi ini. Jangan kita sombong dengan jabatan yang kita punya, karena kita tidak bisa apa-apa tanpa bantuan orang. Jangan kita sombong angkuh dengan harta yang kita punya. Tidak bisa. Toh kalau kita punya acara itu butuh saudara-saudara kita, butuh tetangga kita, butuh karib kerabat kita. Oleh karena itu, disitulah pentingnya silaturahim. Tadi Rasulullah SAW menyatakan bahwa silaturahim dapat memanjangkan umur. Ada suatu renungan yang bisa kita renungkan, suatu kisah yang dapat kita amalkan insyaallah. Kisah diantaranya tentang silaturahim. Pernah satu seketika malaikat maut, kita ketahui bersama malaikat maut adalah malaikat Israel, datang menemui Nabi Daud. Lalu malaikat Israel berkata kepada Nabi Daud, wahai Nabi Daud, saya diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa rakyatmu, bahwa beberapa hari kemudian dia akan dicabut nyawanya. Apa kata Nabi Daud? Silakan. Lalu kata malaikat Israel, baik, saya akan mencabut nyawanya 1 minggu ke depan. Bagaimana sikap Nabi Daud sebagai pemimpin pada saat itu? Nabi Daud pun mengumumkan kepada rakyatnya, menyatakan bahwa wahai saudara-saudaraku, rakyatku, tolong kalian lihat siapa nanti seminggu ke depan yang akan dicabut nyawanya, laporkan kepada saya. Singkat cerita, setelah 1 minggu itu datang, lalu kembali datang malaikat Israel pencabut nyawa menghadap kepada Nabi Daud.
Lalu Nabi Daud pada saat itu dia berpikir, mana ini kok tidak ada laporan. Lalu Nabi Daud pun bertanya kepada malaikat Israel, wahai malaikat Israel pencabut nyawa, mana yang kau katakan bahwa 1 minggu hari ini ada umatku yang kau cabut nyawanya, kok tidak ada? Tidak ada laporan, tidak ada yang kulihat. Apa amalan umatku pada saat itu? Lalu malaikat Israel berkata, wahai Nabi Daud, benar, saya diutus kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap kepada engkau dan menyatakan yang seharusnya saya cabut nyawanya hari ini tidak jadi. Allah tunda, bahkan Allah menambah umurnya 20 tahun ke depan. Apa amalannya, kata Nabi Daud? Malaikat itu berkata, amalannya sederhana. Ketika saya ingin mencabut nyawanya, dia sedang bersilaturahim. Dia sedang duduk di majelis. Subhanallah, Allahu Akbar. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah luar biasa hikmah dari silaturahim yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakannya. Dan jangan sampai kita ini kena jabatan, karena harta, kita memutuskan silaturahim dengan saudara kita. Ingat, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, kata Rasul. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Maka mari kita sadari betul bahwa kita di dunia ini butuh orang lain. Dan mari kita menghubungkan silaturahim kita. Mudah-mudahan dalam sisa-sisa umur kita yang ada ini, kita dapat berbuat kebaikan di muka bumi Allah ini, sehingga kelak kita meninggal dunia, kita dikenang menjadi orang yang insya Allah, orang yang baik, karena berusahalah hidup ini, kita dikenang dan dicatat tinta emas nama kita. Dan ketika kita pergi, kita pun selalu diingat kebaikan kita. Itulah orang yang terbaik. Demikian, semoga ada manfaat. Terima kasih. Akhirul kalam ini, billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.